kita sudah melaksanakan observasi kelas, di mana saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Mahrus atas terlaksananya kegiatan observasi teman saya kemarin yang menjadi tugas saya sebagai CGP Angkatan 7. Kita sudah melaksanakan pra-observasi. Jadi sebelum ke kelas kan kita sudah ngobrol ya, apa yang sekiranya saya ingin mengetahui Ustaz Mahrus di materi kemarin di kelas itu seperti apa suasananya kan adalah di pra-observasi. Kemudian di observasi Ustaz Mahrus juga sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bisa mengobservasi mulai dari kesiapan RPP, kemudian pembelajaran di kelas, pengelolaan anak-anak dan sebagainya sampai ke penutup. Alhamdulillah kemarin sudah terlaksana, dan pada kesempatan ini saya masih minta satu lagi bantuannya. Pada sesi ini adalah pasca observasi. Nah, pasca observasi ini kita diminta untuk bagaimana mengetahui sekaligus ya kolaborasi lah bersama bagaimana pembelajaran di kelas ini kira-kira perlu pengembangannya itu di apa. Saya yakin Ustaz Mahrus juga sudah menemukan banyak metode atau bagaimana kualitas pembelajaran di kelas. Cuman karena kebetulan ini adalah tugas di CGP, di program CGP Angkatan 7 kami adalah observasi. Barangkali ada hal yang kita bersama-sama bisa saling belajar untuk mengembangkan kualitas pembelajaran di kelas. Nah kemarin memang sudah beberapa ada catatan di mana Ustaz Mahrus sudah melakukan pengembangan. Misalnya ketika kita urutkan dari awal ya, untuk pendahuluan gitu, Ustaz Mahrus sudah mengawali dengan selain pembukaan, kemudian presensi dan sebagainya ada mindfulness. Nah sudah luar biasa Ustaz, ada mindfulness itu. Nah, cuman nanti kedepannya bisa lebih apa ya, punya porsi yang cukup secara waktu. Mungkin karena kemarin materinya banyak saja, jadi mindfulness-nya gimana? Kira-kira ada yang kurang nggak menurut mindfulness? Setelah mindfulness kan seharusnya sesuatu lebih relax. Ya. Kemarin saya rasa masih kurang relax. Ya. Kira-kira kenapa? Mungkin yang pertama memang dengan padatnya kegiatan, waktu dalam sehari kan mereka harus belajar banyak, dan kesempatan kemarin itu mungkin siswa sudah ya lumayan capek lah mungkin siswa. Kemarin itu di jam ke-3 ya. Lagi matematika ya. Sebelum masuk biasanya sudah terasa beban biasanya. Jadi mungkin waktu atau porsi itu sendiri harus juga perhatikan. Dan yang kedua Ustaz Mahrus di pengembangan ini adalah pada bagaimana Ustaz Mahrus pengelolaan kelas secara emosional, pendekatan. Kemarin kan saya lihat setelah ada materi singkat, mereview materi yang kemarin, kan Ustaz Mahrus bentuk kelompok itu. Ini kan jadi beberapa kelompok sesuai dengan kelompok-kelompok ini sesuai dengan kemampuan. Makanya kemarin Ustaz Mahrus memberikan diferensiasi. Kira-kira ketika kemarin memberikan diferensiasi ini, apa yang sekiranya menurut Ustaz Mahrus sudah disiapkan nih, tapi ada yang kurang? Yang paling terlihat mungkin sumber belajar. Sumber belajar. Kemarin kan hanya beberapa sumber belajar, tidak banyak sumber belajar. Kemarin video belum ada. Jadi mungkin ada beberapa siswa yang susah, ya agak lambat kalau itu beberapa kelompok aja ya. Beberapa kelompok. Kalau ini Ustaz, karena catatan kemarin saya itu ketika beberapa kelompok Ustaz Mahrus melakukan pendekatan itu ada nggak sekiranya siswa yang mengalami kendala ketika diskusi? Ada beberapa. Mungkin karena kelompok terlalu besar. Kemarin ada 5 orang, sedangkan dia 5 kelompok. Mungkin saya rasa masih terlalu besar, sehingga ruang diskusinya kurang. Dari yang saya lihat kemarin ada beberapa anak yang ada yang pasif gitu. Kalau menurut saya ke depan gimana supaya anak ini dalam kelompok itu walaupun dia heterogen dari berbagai
kelompok berbeda. Cuma kita satu kelompok kan harapannya kan namanya dikelompokkan dengan kapasitas yang sama kan. Iya. Tapi masih ada anak yang secara sosial, emosional juga kurang itu. Ke depan gimana Ustaz? Mungkin yang paling mudah itu diperkecil kelompok. Oh gitu ya. Ya. Walaupun sama, tapi mungkin iya diperkecil, mungkin 3 atau 4 orang sehingga interaksinya lebih karena dengan waktu yang tidak banyak mereka nggak mungkin berinteraksi maksimal kalau dengan banyak orang mungkin. Terkait dengan materinya, pengaruh nggak sih? Memang turunan ya. Dengan itu apa? Mungkin ada anak-anak yang memang apresiatif atau tertarik di itu, mungkin ada yang enggak, sehingga akhirnya menimbulkan yang enggak sama itu Ya. reaksi. Ya mungkin ada pengaruh karena yang pertama turunan itu bukan materi yang mudah diaplikasikan, tidak langsung diaplikasikan. Jadi seperti matematika yang lain, materi matematika itu biasanya sebagai dasar di materi fisika dan fisikanya yang digunakan di kehidupan. Jadi mungkin itu yang agak susah. Mereka masih sedikit sekali kemauan untuk belajar itu karena mengetahui manfaatnya mungkin tidak terlihat langsung gitu. Bang, mungkin frekuensi Ustaz. Jadi mungkin pertemuan pertama, pertemuan kedua gitu pengaruh. Pengaruh dengan karena awal-awal materinya memang abstrak ya, karena memang matematika di SMA kebanyakan abstrak, tidak konkret gitu. Itu mungkin menjadi kendala untuk. Karena ketika Ustaz harus saya lihat kemarin berkelompok itu ini ya, memang sudah ada mindfulness ya untuk membangun kesiapan ya. Cuman kelihatannya masih ada beberapa anak yang mungkin kelompok, jadi saling mengandalkan temennya. Cuman kalau Ustaz Maruf sendiri kan harusnya kan nggak seperti itu. Nah untuk Ustaz Maruf sendiri kadang-kadang kan nggak mungkin marah juga. Gitu. Gimana untuk pengembangan secara emosional, sosialnya gimana enaknya? Karena udah kemarin kan anak IPA ya. Gimana ke depannya dalam mungkin kelompok? Ya mungkin media pembelajaran mungkin dibuat lebih menarik. Gitu ya. Sehingga mereka tanpa harus dipaksa atau gimana, mereka mau belajar langsung sendiri. Sehingga mereka sesuai kesepakatan kelompok. Itu untuk bagaimana mengembangkan sosial emosional saja. Ya. Nah kemudian catatan saya yang ketiga terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Kemarin memang ada kelompok yang cukup besar ya. Dari 5 itu kan mulai dari yang tepat sampai ke yang lambat, dan Ustaz Maruf sudah kelompokkan sesuai dengan proses mereka. Nah kemarin itu ada yang menarik Ustaz. Kan ada yang anak melaporkan satu kelompok pilih Word, Ya. satu video Instagram, Ya. ada yang YouTube dan sebagainya. Gitu. Cukup menarik memang. Tapi menurut Ustaz Maruf sendiri dengan materi turunan itu, kira-kira itu sudah cukup puas atau ada harusnya pengembangan lagi gimana? Mungkin untuk yang Word mungkin dan lain-lain mungkin kurang untuk penyampaian Laporan ya, prediksi saya begitu. Dalam melaporkan itu tidak terlihat menarik untuk yang lain, sehingga mungkin yang video mungkin bisa jadi lebih baik karena jarang sekali pelaporan materi turunan itu melalui video. Ini pengembangan diferensiasi khususnya di pelaporan untuk kesana anak saja. Ya. Ya barangkali juga ini Ustaz. Kemarin sebenarnya ada sedikit, saya kira sebenarnya cukup menarik. Ketika media yang Ustaz Maruf gunakan, memang kalau matematika ketika medianya adalah whiteboard, memberi keterangan konsep dan sebagainya mungkin kurang ya. Ya. Apalagi anak-anak harus mendiskusikan dan laporan. Kalau misalnya ke depan ada media yang berbagai macam juga, seperti yang disampaikan di depan, kalau lebih bervariatif mungkin lebih menarik juga. Kalau turunan ini sebenarnya yang paling menarik media apa? Untuk disampaikan ke anak-anak. Media yang di turunan itu karena memang bukan ilmu yang langsung bisa dipraktekkan, memang agak susah. Yang paling mudah mungkin video yang bisa diambil dari pelajaran fisika atau yang lain, meskipun tidak secara langsung kita pakai turunan itu di situ. Ini sebagai loncatan saja. Yang terakhir Ustaz, interaksi Ustaz Maruf dengan anak-anak ketika di kelompok, sekiranya bagaimana mungkin Ustaz ke depan biar maksimal juga. Kalau anak yang
belajarnya cepat mungkin nggak begitu bermasalah dalam interaksi atau mungkin komunikasi ya. Kalau anak-anak yang lumayan agak perlu pendekatan lebih gimana? Materi mungkin seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin medianya mungkin lebih bervariatif ya, karena bisa jadi mereka lambat belajarnya karena media yang kita pakai tidak begitu tertarik, tidak begitu menarik buat mereka. Sama ini saja, memberi keleluasaan bagi mereka, ketertarikan apa yang paling mereka ingini gitu ya, betul. Dengan materi apapun. Ya. Dengan itu mungkin komunikasi Ustaz Ma'ruf juga lebih bagus masuk dalam situ. Ya. Makanya saya lihat memang Ustaz Ma'ruf setiap kelompok kan bimbingan, istilahnya untuk, tapi tetap ketika mereka membuat laporan, ada hal yang menarik yang itu mungkin nggak bisa disamakan ya. Betul. Ada yang pengen YouTube tadi itu mereka lebih suka yang itu. Ini luar biasa untuk pengembangannya. Mungkin ke depan ya kita bisa sambil kolaborasi. Saya di geografi, Ustaz Ma'ruf di matematika, pengembangan yang tadi ada 3 catatan tadi, yaitu emosional tadi di awal, kemudian bagaimana diferensiasi pembelajarannya, dan bagaimana pendampingan ketika di kelompok masing-masing ini mungkin bisa menjadi awal kita bisa mengembangkan kita bisa lebih bagus lagi. Gitu. Terima kasih Ustaz Ma'ruf dengan kapok untuk saya. Insyaallah semoga menjadi berkah untuk kualitas pembelajaran. Selanjutnya Ustaz Ma'ruf ya, kemarin di catatan observasi saya ketika Ustaz Ma'ruf di kelas, ketika muatan sosial emosionalnya, jadi kalau di awal kan sudah dibuka ya, buka sebagainya. Ya mungkin karena jam ke-3 ya, dan Ustaz Ma'ruf juga sebelumnya sudah ngajar gitu. Selain agak terlalu cepat pembukaan, jadi kalau catatan saya di sini masuk ke secara skor 3. Kenapa 3 ini? Gimana Ustaz Ma'ruf tetap terlibat ke anak-anak, menyenangkan dan sebagainya. Cuma ada hal-hal di mana kehangatan, ya ini kehangatan anak-anak itu mungkin agak kurang. Saya yakin ya karena waktu tadi. Nah akhirnya ke pengembangan ke depan muatan sosial emosionalnya ini memang ada porsi yang memang sesuai yang harus direncanakan. Tapi di jam manapun kan tetap harus sama. Ya. Atau mungkin seperti apa? Atau mungkin tiap kelas beda, karena ada anak kelas kan juga karakternya beda ya. Ya jelas berbeda, karena setiap kelas itu siswanya berbeda, karakternya berbeda, jadi penanganannya juga berbeda. Mungkin ada saran untuk nanti ke depannya kira-kira bagaimana biar ini bisa lebih baik. Satu hal yang mungkin ini bukan nanti ya, mungkin bisa bukan berarti harus seperti ini atau mungkin lebih baik gitu ya. Karena matematika mungkin bisa jadi media di Ustaz Ma'ruf ketika membuka untuk membangun emosional sosialnya anak-anak itu buka pakai media bisa, walaupun pembukaan ini ya. Pakai media untuk apa? Membuat mereka concern dulu, dan Ustaz Ma'ruf bisa masuk dengan suasana yang mereka itu sudah akhirnya siap. Selain kemarin ada mindfulness memang. Nah, mindfulness memang support utamanya di situ. Nah ini data catatan saya di mana Ustaz Ma'ruf masih pada penguatan kompetensi sosial emosionalnya ini masih inti gitu ya, hal-hal masih menyangkut hal yang pokok saja gitu. Jadi masih terpisah gitu antara materi yang mau disampaikan dengan secara pengembangan sosial emosional. Nah ini harapannya bisa menyatu. Makanya kalau saya bisa kita ngobrol bareng, ada alat bantu media sehingga bisa menyatu antara materi memang turunan kan ya, dengan pembukaan Ustaz Ma'ruf itu bisa langsung sehingga langsung nanti masuk ke review apa. Ini yang terkait dengan pengembangan KSE-nya, kompetensi sosial emosional. Selain
3 gitu. Area pengembangan sudah tercapai itu. Nah, otak. Oke. Ini di tahap lanjut ya, di tahap strategi pembelajaran. Jadi pada observasi kemarin Ustadz Mahrus memang sudah mengkelompokkan anak-anak. Jadi diferensiasi pembelajaran ini sudah Ustadz Mahrus laksanakan dalam bentuk format diskusi. Namun dalam catatan saya mungkin ada yang dikembangkan lagi Ustaz. Kenapa? Karena dalam hal ini ada beberapa hal yang masih esensial ya. Jadi anak sudah dikelompokkan dan tadi kemarin itu Ustaz Mahrus nyampaikan kelompok yang kemarin itu udah sama gitu ya. Jadi ini mungkin membuat anak agak sedikit jenuh Ustaz. Nah di catatan saya kurang sedikit satu level lagi biar bisa utuh 4 gitu saja. Karena Ustaz Mahrus kemarin baru menyampaikan pengembangan dalam bentuk pembelajaran diferensiasi ini, membagikan kelompok, melibatkan siswa ini melanjutkan yang kemarin. Jadi anggota kelompoknya sama, kemudian posisinya kebetulan juga sama. Jadi kelompok-kelompok anak ini ya harapannya bisa dimodifikasi Ustaz. Bisa anak-anak bertukar walaupun mereka memang kapasitasnya sama, tapi bisa satu anggota bisa berbeda. Kemudian di sepanjang diskusi berlangsung, bagaimana anak-anak ini bisa terlibat aktif semua. Nah yang kemarin itu memang ada beberapa anak sih yang segera muncul gitu ya. Jadi magnetnya gitu. Nah ini harapannya ke depan untuk pengembangan gimana supaya bisa aktif semua. Nah Ustadz Mahrus kan yang paling tahu nih dengan materi, nanti masih ada materi turunan lagi gitu ya. Kira-kira seperti apa Ustadz biar anak-anak ini aktif semua gitu. Jadi nanti bisa maksimal pengembangannya. Jadi per anak ini biar tidak terkesan satu kelompok ini satu atau dua anak aja yang menguasai forum gitu. Ustadz Mahrus sudah masuk sih gitu. Ya. Cuman ketika Ustadz Mahrus pindah kelompok yang lain, anak ini tetap 1-2 yang dominan. Supaya bisa aktif gimana Ustadz? Modifikasi dari kelompok ini. Mungkin itu tadi kita harus buat lebih kecil kelompoknya. Ya, dengan lebih kecil kan mau tidak mau mereka akan lebih berinteraksi. Sehingga tidak ada intensitasnya lebih tinggi. Ya karena memang kemarin saya belum tahu ya, jadi ternyata dibagi menjadi 5 kelompok dan kondisi 5 kelompok ini yang Ustadz Mahrus ambil strategi, kemudian harapannya sih bisa melibatkan anak-anak ya. Cuma ternyata hanya 1-2. Harapannya bisa untuk pengembangannya satu diacak lagi sampai kelompok lebih kecil gitu ya, dimodif lagi sehingga anak-anak bisa lebih aktif masing-masing anggota kelompok. Jadi terima kasih saya luar biasa ini. Jadi harapannya nanti bisa lebih terarah ya Ustaz, pembimbingannya. Memang kendalanya lebih banyak kelompok Ustaz. Banyak kelompok. Kalau lebih banyak kelompok, kira-kira ada kendala nggak? Bagi Ustaz selaku guru ya, sebagai fasilitator di kelas, kalau misalkan kelompok itu aktif, kita kan tidak terlalu sering datang ke kelompok itu. Betul. Kan kita sebagai fasilitator kan apabila di kelompok itu ada masalah, baru kita memfasilitasi kan. Dengan aktifnya mereka di kelompok tersebut, ini kan intensitas kita ke kelompok itu semakin tinggi sehingga tetap terjaga semua kelompok. Sehingga proporsi terutama ya, kelompok yang agak lambat ya, itu bisa Ustaz Mahrus maksimalkan ya. Oke, luar biasa Ustaz. Alhamdulillah. Jadi semoga ini catatan saya Ustaz ya, bukan berarti ini kurang atau salah, bukan. Mungkin untuk pengembangan ke depan, terutama untuk metode pembelajaran yang diferensiasi ini bisa lebih maksimal.